Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Gerian Permai, wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 19 sampai 25 November 2023. Yang terambil dalam Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat 22. Dengan tema mingguan, hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hikmat, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu ketika kami hendak belajar firman-Mu dari dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa kata firman Tuhan dari dalam Alkitab, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca Amsal pasal 24 ayat 13 hingga ayat 22. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Demikianlah Amsal pasal 24 ayat 13 hingga ayat 22. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada istilah kegagalan, gagal total, atau masa depan suram di dalam Tuhan. Sejak semula Allah menghendaki kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Sejak penciptaan, karya dan rancangan Allah adalah sempurna dan baik adanya. Lihatlah alam ini dengan semua unsur yang ada di dalamnya, menopang keberlangsungan hidup segenap umat manusia. Alam ini menceritakan segala kemuliaan dan luar biasanya Allah kita. Lihatlah diri kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir, otot untuk kekuatan, dan hati sebagai pusat perasaan, serta talenta dan potensi agar supaya manusia boleh hidup dan meraih masa depan yang baik. Dan untuk melengkapi kesemuanya itu, Allah mengasihi kita dengan memberikan hikmat di hati dan pikiran kita,
sehingga memiliki pengertian dan melangkah di jalan yang benar dan pasti menuju harapan. Kalaupun jatuh dan diperhadapkan pada kegagalan, pasti bisa bangkit kembali dengan penuh semangat untuk meraih harapan. Tapi pertanyaan sekarang ialah, mengapa banyak orang tetap gagal dan banyak yang akhirnya putus asa sehingga jatuh sedalam-dalam? Mungkin hal itu terjadi karena kita kurang percaya dan tidak mengandalkan Dia dalam hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita dituntun dengan bacaan firman Tuhan dari kitab Amsal. Kitab Amsal berisi kata-kata dan kalimat-kalimat penuh hikmat. Hikmat dapat juga diartikan dengan pengertian, pengetahuan, atau kebijaksanaan tentang banyak hal menyangkut kehidupan, sehingga mampu menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian itu. Hikmat yang sejati bersumber dari Allah, sehingga orang yang dituntun oleh hikmat Allah akan berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Saudara-saudara, kitab Amsal berisi kata-kata hikmat dari seorang raja yang sangat masyhur, yang terkenal akan hikmat dan kebijaksanaannya, yaitu Raja Salomo. Di masa itu bangsa Israel mengalami kejayaan yang sangat luar biasa dan ditandai dengan selesainya pembangunan bait Allah yang agung dan megah. Raja Salomo sangat terkenal karena hikmatnya. Bahkan banyak orang dan para pembesar mau mendengarkan perkataan yang penuh hikmat dari Raja Salomo pada masa itu. Mengapa Raja Salomo memiliki hikmat? Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Kita dapati bahwa ketika ia menjadi raja, ia berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bukan meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuh, melainkan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan yang besar, sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Yang diminta oleh Salomo dianggap baik oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikannya hati yang penuh hikmat dan pengertian. Maka dengan hikmat yang diberikan Tuhan, Raja Salomo memimpin bangsa Israel dan mengalami kejayaan yang luar biasa pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Amsal pasal 24 ini menekankan kepada kita bahwa hikmat itu seperti tetesan madu manis untuk langit-langit mulut. Madu adalah cara bangsa Israel menggambarkan manisnya firman Tuhan dan janji Tuhan kepada anak-anak mereka. Pertama kali mereka mengajarkan Taurat kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Mereka selalu meneteskan madu ke langit-langit mulut anak-anak mereka. Lalu mengatakan, hukum, perintah, dan janji Tuhan manis seperti madu. Demikian dengan hikmat Tuhan yang menurut Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana memperoleh hikmat dari Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti fobia terhadap Tuhan, sehingga bersembunyi dan menghindar dari Tuhan.
Namun takut akan Tuhan berarti kita hormat kepadanya, mau mengenal Dia dan mau hidup dalam kehendak dan firman. Maka kita akan memperoleh hikmat daripadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Amsal pasal 24 mengatakan, jika kita mendapatkan hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Selain Raja Salomo dalam Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh yang diceritakan meraih keberhasilan oleh karena beroleh hikmat yang datang dari Tuhan. Misalnya Yusuf anak Yakub, seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian, sekalipun mengalami berbagai pergumulan ketika dibuang dan dijual oleh saudaranya, difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Namun karena hidup taat dan setia kepada Tuhan, Yusuf beroleh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Pada saat itu, ia mampu mengartikan mimpi dari kepala penjara. Dan akhirnya ia pun mampu mengartikan mimpi dari Firaun. Dan membawanya pada keberhasilan sebagai seorang pemimpin utama di Mesir. Demikian dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti yang diceritakan dalam kitab Daniel, mereka mampu mengartikan mimpi raja dengan tepat, sehingga beroleh kepercayaan dari raja. Mereka mengalami masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Amsal selalu menegaskan bahwa sebagai manusia kita diperhadapkan pada dua jalan hidup, yaitu memilih menjadi orang yang fasik atau memilih menjadi orang yang benar. Memilih menjadi orang fasik berarti memilih jalan hidup yang menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebaliknya, menjadi orang benar berarti memilih hidup yang dituntun dan diberkati dengan hikmat Tuhan. Sehingga sekalipun jatuh namun dapat bangun kembali. Sekalipun 7 kali jatuh, ia akan bangkit kembali. Saudaraku, untuk menjadi orang benar, maka kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Dan hidup orang benar yang dituntun oleh hikmat Tuhan adalah hidup yang baik, bukan hidup yang merusak. Bukan pula hidup yang senang melihat orang susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Apalagi kalau orang itu adalah musuh kita. Nah, orang benar yang berhikmat tidak akan bersuka cita atau beria-ria apabila ada orang lain yang jatuh atau terperosok. Orang yang berhikmat pun tidak mudah marah, apalagi iri terhadap orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita pun melihat bagaimana pengamsal memberitahukan kita tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang benar, yaitu takut akan Tuhan dan Raja. Raja di sini ada hubungannya dengan sistem pemerintahan dalam zaman Salomo. Sebagaimana kita ketahui bahwa Israel kuno menganut sistem pemerintahan teokrasi, yang artinya Tuhan adalah raja dan ia mengatur segala sesuatunya melalui perantaraan. Para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan dalam memimpin sebuah negeri. Takut akan Tuhan dan raja atau pemimpin dapat menghindarkan kita dari bencana dan kehancuran yang dapat terjadi. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, mari kita hidup
takut akan Tuhan, serta memohon hikmat dari Tuhan, sehingga kita boleh menikmati sebuah jalan hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Seperti sebuah lagu sekolah minggu yang berkata, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, yang adalah sumber hikmat, yang boleh menuntun kami saat ini belajar firman dari dalam Alkitab. Kami pun terus bermohon hikmat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Sehingga kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tahu membedakan mana yang baik, yang benar, yang harus kami lakukan. Dan mana yang jahat, yang tidak baik, yang harus kami jauhi. Maka tuntun kami Tuhan dengan hikmat-Mu untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam berbagai aktivitas, tugas kerja, biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semua. Agar hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan dan kami boleh jadi berkat. Nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.